see what I see? Cerita berikut yang akan kalian dengarkan akan dibawakan dalam sudut pandang orang pertama. Halo, aku adalah seorang gadis berumur 20 tahun. Cerita ini terjadi ketika aku masih duduk di bangku SMP menuju bangku SMA. Orang tuaku memberikanku salah satu nama di dalam kalender, di mana nama itu adalah bulan lahirku. Tapi aku malu untuk menyebutkan namaku. Jadi kalian tebak-tebak saja ya. Siapa atau bulan apa kira-kira yang menjadi nama atau bulan lahirku. Pada saat aku menginjak bangku SD, aku sudah merasakan bahwa sensitivitas terhadap makhluk yang tak kasat mata sudah tumbuh di dalam diriku. Tunggu, bahkan waktu aku lebih kecil lagi. Aku tidak ingat secara pasti umur berapa. Tetapi dari SD aku sudah bisa melihat makhluk-makhluk itu berseliweran di sekolah. Tetapi karena sifatku yang pemalu, seringkali aku abaikan saja. Terlebih rasa takut ketika melihat makhluk-makhluk yang kok bentuknya aneh ya, atau suaranya kok mengerikan sekali. Tapi aku ragu. Yang membuatku ragu, haruskah aku lapor sama orang tuaku atau cerita ke temanku? Tapi kalau temanku takut, nanti aku malah gak punya teman lagi. Jadi lebih baik aku pendam aja deh. Waktu aku masuk SMP, semua baik-baik aja. Tapi memang gangguan itu, aku merasa semakin aku abaikan, semakin ada dan semakin nyata gangguan tersebut hadir di hidupku. Sampai suatu ketika orang tuaku mengajakku pergi jalan-jalan. Aku kira aku akan dibawa ke mall ber-AC, dingin, dan banyak makanan enak. Ternyata orang tuaku membawaku ke sebuah pasar yang penuh dengan barang-barang antik. Aku mulai bertanya-tanya, apakah mama mau beli furniture baru? Atau papa mau beli kamera-kamera bekas? Atau piringan hitam ya? Kalau piringan hitam aku juga mau satu sih. Tetapi semua lamunanku buyar. Ternyata papa dan mama menuju toko yang menjual batu akik. Kurang menarik sih sebenarnya untuk aku lihat-lihat. Tapi ya udahlah, aku nurut aja. Dan hanya bisa menunggu orang tuaku membeli dan memilih-milih batu akik sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membelikan juga perhiasan batu akik untukku. Jadi pada saat itu papa dan mama tidak hanya membelikan perhiasan batu akik itu untuk mereka, tapi juga untukku dan untuk kakak laki-lakiku. Mungkin biar kompak kali ya, satu keluarga mempunyai perhiasan batu akik yang sama. Tapi
dari hal ini justru tercipta suatu kejadian yang aku tidak akan lupakan seumur hidupku. Ketika aku mendapatkan perhiasan itu, meskipun bentuknya tidak terlalu appealing atau tidak terlalu menarik ya, tapi aku ingin sekali menghargai pemberian dari orang tuaku. Maka perhiasan itu aku pakai setiap hari, ke sekolah, beraktivitas, bahkan saat mandi. Karena kata mama papa, gak apa-apa kok dibawa mandi. Tapi setelah beberapa hari mulai rutin memakai batu akik tersebut, aku merasa diikuti dan diperhatikan. Tapi lagi-lagi aku hanya menepis semua itu. Aku kira itu hanya perasaan burukku saja. Tetapi semakin lama, hal yang melihat, memperhatikan, dan mengikutiku semakin jelas. Tapi aku takut. Tidak hanya takut dengan hal itu, aku juga takut mengadu pada mama, atau pada papa, atau kakak laki-lakiku. Aduh, bagaimana kalau misalkan mereka menganggap aku ini hanya mengada-ada saja. Sampai suatu ketika aku mengabaikan semua hal itu, suatu malam aku kena akibatnya. Ketika aku sedang tidur, mungkin aku baru mulai terlelap jam 11 malam kali ya. Lalu saat ku tidur, aku merasa ketindihan, atau mungkin bahasa kerennya sekarang adalah sleep paralysis. Aku memang sudah merasakan hal ini beberapa hari ke belakang, tetapi yang ini parah banget. Aku merasa sesak sampai sama sekali tidak bisa bernafas. Aku merasakan ada tangan besar yang menyekik leherku dan membuatku gak bisa nafas. Aku akhirnya memilih untuk membuka mata. Dan saat ku membuka mata, itu adalah penyesalan. Salah satu penyesalan besar dalam hidupku. Karena saat ku membuka mata, aku melihat makhluk besar. Besar sekali. Warnanya hitam. Menyekik leherku dan matanya merah. Aku tidak bisa melihat mulutnya ataupun bagian wajah lainnya karena kamarku sangat gelap, tapi mata yang merah menyala dan badannya yang besar hampir bahkan menyentuh langit-langit kamarku. Hanya itu yang bisa kulihat. Aku ketakutan. Aku tidak bisa bicara, aku tidak bisa bernafas. Tetapi aku memejamkan mataku kembali dan mengarahkan semua tenaga yang aku bisa untuk teriak dan berlari keluar kamar. Gak mau. Itulah teriakanku saat aku berusaha mengeluarkan semua tenaga untuk mengeluarkan suara itu. Hanya kata itu yang terlintas di dalam pikiranku. Gak mau. Lalu aku berlari keluar kamar dan mengetok kamar orang tuaku. Orang tuaku pun juga sudah ancang-ancang untuk keluar dari kamar. Orang tuaku bertanya, "Hei, kamu kenapa? Kenapa teriak-teriak gak mau?" Lalu aku menceritakan semuanya sambil melempar perhiasan batu akik itu dari badanku. Lalu aku bercerita, "Mah, Pah, makhluk itu mau membawa badanku. Aku gak mau. Mah, Pah, mereka mau membawa badanku. Mereka mau membawa jiwaku. Aku gak mau lagi. Aku gak mau pakai perhiasan ini lagi."
Lalu di situ mamaku hanya memelukku dan meminta maaf. Beberapa hari setelahnya, mama dan papaku kembali lagi ke toko batu akik tersebut untuk mengembalikan batu akik tersebut. Tetapi gelagat yang punya toko sangat mencurigakan. Sebenarnya aku melihat papaku agak-agak kebingungan atau menunjukkan raut muka yang ragu ketika papa melihat dan memilih perhiasan batu akik untukku. Ternyata setelah dibawa ke orang pintar, perhiasan batu akik itu, especially punyaku ya, itu menyimpan suatu makhluk. Mungkin makhluknya adalah makhluk yang aku lihat dan makhluk yang membuatku sleep paralysis. Atau lebih parahnya lagi, makhluk yang mau membawa nyawa serta badanku ke alam mereka. Karena kata orang pintar tersebut, makhluk itu merupakan makhluk pesugihan yang dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan harta dan kerakusan duniawi. Sejak saat itu, ketika aku melihat siapapun yang memakai perhiasan batu akik, aku hanya bisa tertegun diam. Dan I'm wondering, apakah perhiasan itu mempunyai makhluk-makhluk yang bersemayam di bawah batu akik tersebut? Atau kejadianku hanya kesialan yang menimpaku? Terima kasih teman-teman Do You See What I See sudah mendengarkan ceritaku. Semoga terhibur dan aku doakan semua yang mendengarkan sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Aku Aden, bye-bye. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com